Halo guys, welcome back to my YouTube channel Miss Bella Stories. Saat ini aku tidak akan men-share gimana sih obat apa, kemudian skincare apa, Kelly dan yang lainnya. Tapi buat kamu yang masih membutuhkan obat-obat dan review tentang Kelly, kamu bisa melihatnya di video aku yang lainnya. Saat ini aku mau sedikit share tentang pengalaman aku dan mungkin akan berguna untuk kamu yang saat ini sedang berada di lingkungan kerja namun ada yang membuat hati kamu, baik itu lingkungannya maupun seseorang yang mungkin toksik, yang membuat saat ini kamu merasa tidak nyaman dengan pekerjaanmu. Habis-habisan orang itu membicarakan kamu, tapi kok kayaknya kamu yang jeleknya. Tapi kok kayaknya kamu yang salahnya, kamu yang menyerang dia. Dia menyebarkan cerita ke orang-orang bahwa kamulah pelakunya dan dia adalah korbannya. Bahwa kamu orang yang tidak tahu diri, yang terus menyerangnya, dan dia adalah orang yang sangat baik yang terus memaafkan kamu. Sedang mengalami hal itu di sini. Yuk kita kumpul. Jadi ceritanya adalah orang tersebut dia adalah orang yang sangat playing victim. Disclaimer, aku tidak sedang membahas siapapun. Di sini aku hanya ingin berbagi tips agar kamu siapapun yang saat ini sedang merasakan bahwa eh, orang-orang di sekitarnya ini atau beberapa orang di sekitarnya sedang tidak baik, berusaha menjatuhkan mental kamu, dan saat ini kamu memang sedang merasa tidak baik-baik saja dengan lingkungan kerja kamu, yuk, saatnya kita gabung di sini untuk menguatkan hati kita bahwa kita terlalu hebat, kita terlalu berarti hanya untuk kalah dengan orang seperti itu. Ingat, ketika kamu menghadapi orang seperti itu, kamu harus menyiapkan mental dan pikiran yang amat sangat jernih agar kamu tidak terpancing untuk masuk ke dalam perangkapnya, masuk ke jurang yang akan mengantarkan kamu kepada kepayahan. Kamu terlalu berharga sehingga dia ingin menjatuhkanmu. Ingat, dia saja melihat potensi kamu, makanya dia menyerang kamu. Kenapa kamu harus mengabaikan itu? Kenapa kamu harus fokus terhadap apa yang dia serang? Terhadap apa yang membuat kamu tidak nyaman? Yuk, sini. Balik sama aku, kita sama-sama fokus untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Dalam dunia kerja kita tahu ada hal yang baik dan yang buruk. Ada positif dan negatifnya. Banyak sekali orang, dia bekerja keras, bukan hanya untuk dirinya saja, tapi dia berusaha untuk menghidupi keluarganya, menyenangkan ayah ibunya, pasangannya, anaknya, keluarganya, lalu baru dirinya sendiri. Tahu nggak kamu, ketika orang seperti itu sedang berjuang, dia akan memperjuangkan itu dengan sekuat hatinya. Tapi kadang, hal-hal kecil dari lingkungan kerjanya, ada beberapa atau segelintir orang yang berusaha untuk menghancurkan itu semua. Beberapa orang yang memang memiliki sifat minus, negatif vibes, itu pasti akan menyerang kamu, sehingga kamu akan merasa tidak nyaman. Pernah nggak kamu ngerasa orang ini, si playing victim ini atau orang toksik ini, dia kok seolah-olah dialah yang tersakiti. Dia membuat kamu seolah-olah atau seakan-akan terlihat buruk di mata orang lain. Kamulah yang menyakiti dia. Memutar balikan cerita sehingga kamulah yang tampak seperti penjahatnya. Dan dia adalah korbanmu. Manis sekali di mulut, tetapi di luar sana terus saja mempergunjingkan kamu. Ada juga yang habis-habisan mencari celah di mana kesalahan kamu. Bahkan ketika kamu tidak melakukan kesalahan itu, dia akan berusaha sekuat tenaga membuat masalah itu ada pada diri. Membuat celah itu terlihat padamu. Habis-habisan dia mengkuliti semua kesalahanmu, baik yang nampak maupun yang dia buat sendiri.
Bagaimana kalau misalkan kita bertemu dengan orang seperti itu? Ya sudah, ketika dia membicarakan di luar sana, membicarakan di belakang kamu dengan orang-orang lain yang mungkin saja bisa saja mendukung dia dan ikut menyerangmu, berarti saat itu kamu orang yang di depannya. Ketika dia membicarakan kamu di belakang, sudah jelas tempatmu adalah di depannya. Makanya dia membicarakan di belakang. Nggak usah khawatir, sehebat itu kamu, sekeren itu kamu, sehingga dia tidak bisa berada di depanmu. Dia tetaplah di belakang dan membicarakanmu kepada orang-orang. Tapi kamu tidak perlu khawatir juga, karena ingat, ketika orang yang menyayangimu, orang yang mempercayaimu, dan orang-orang yang memang benar-benar tulus berada di pihakmu, tidak akan percaya itu. Kamu tidak usah capek-capek menjelaskan. Kecuali kalau orang itu datang meminta langsung penjelasan darimu. Klarifikasilah. Tapi ingat, ketika orang itu, toksik itu membicarakan kamu di belakang sana, dan orang-orang tersebut percaya kepada kamu, yakinlah berarti dia tidak benar-benar tulus berada di pihak. Justru itu akan memperlihatkan kepada kamu siapa orang yang benar-benar ada di belakang kamu dengan tulus, berada di samping kamu dengan tulus, dan orang yang hanya pura-pura berada di dekatmu, berada di pihakmu. Tidak masalah. Sekuat apa toksik itu berusaha untuk menghancurkan kamu, berarti sekuat itu kamu. Sehingga dia harus habis-habisan, harus mati-matian untuk berusaha menjatuhkan kamu. Karena berarti tempatmu memang setinggi itu. Kita tidak perlu fokus kepada dia yang terus mengurusi kita. Fokuslah pada diri kita. Dan yakinlah ketika dia saja fokus untuk menjatuhkan kamu, berarti kamu memang sudah setinggi itu. Dia saja fokus terhadap kamu, kenapa kamu tidak fokus terhadap diri kamu? Fokus untuk menunjukkan kepada dia, memang ya, aku setinggi ini. Aku seberkualitas ini. Sehingga aku memang pantas untuk berada di tempat ini. Tunjukkan kualitasmu tanpa harus terpuruk. Namun ketika orang toksik ini sudah menyerang kamu secara langsung, lawanlah. Karena dia memang pantas dilawan. Tidak selamanya diam itu adalah emas. Ketika dia menyerang kamu untuk pertama kalinya, menyerang kamu dengan hebatnya, serang balik dia. Tunjukkan bahwa kamu tidak hanya bisa diam, bahwa kamu tidak bisa diinjak-injak. Kamu punya harga diri, kamu juga punya wewenang, punya hak untuk mempertahankan diri kamu, untuk membela diri kamu sendiri. Itu adalah sebagai salah satu bentuk kamu menghargai diri. Dengan protek diri kamu. Jangan biarkan siapapun untuk merendahkan kamu. Karena kamu memang seberharga itu. Namun apabila orang tersebut terus menggunjingkan kamu dan selalu memulai drama baru agar berurusan dengan kamu, stop. Jangan habiskan waktu kamu hanya untuk orang itu. Dia hanyalah toksik. Bagaimana cara kita menghadapi toksik? Toksik itu adalah racun. Racun itu bukan untuk dihadapi, tapi untuk dihindari. Anggap dia tidak ada. Itu akan menyiksa dirinya. Ketika kamu tidak menganggapnya ada, dan dia sibuk untuk mencari perhatian kamu dengan membicarakan kamu, dengan mencari gara-gara dengan kamu terus-menerus, dan kamu mengabaikannya. Kamu menunjukkan prestasi demi prestasi, itu adalah balasan terpedas, balasan terbaik untuk orang-orang toksik. Ingat, Islam tidak mengajarkan kita untuk memutus silaturahmi. Tapi diperbolehkan jika kita menghindari orang-orang yang hanya akan membawa dampak buruk bagi diri kita. So, tetaplah positif dan perbaiki hati, pikiran. Semuanya akan indah karena kamu memang seberharga itu. Saya Miss Bella Stories, sampai jumpa di cerita saya yang lain. Bye-bye!